ini pakarnya Simon nih, beliau untuk include kita ya. Jadi silakan yang nanti mau tanya-tanya bisa langsung nanti ke Pak Adityasnya. Silakan Pak Adityas, bisa dimulai Pak. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulangi sedikit nanti kemarin itu apa PDF-nya Pak? Ya Pak, ada nampak. Pertama dia kita membahas mengenai PLC Siemens di mana kita menggunakan software TIA Portal. Jadi TIA Portal ini TIA Portal 16. Buat yang kemarin belum ikut ini saya jelas sedikit. PLC itu di Siemens itu ada dua jenis dia. Yang pertama itu compact, kemudian dia modular. Jadi yang compact misalnya seperti Siemens logo di samping. Tetapi kalau pada penggunaannya sebenarnya bisa juga dijadikan seperti modular. Tetapi pun fungsi-fungsinya juga terbatas. Jadi walaupun Siemens logo ini bisa disebut kita biasanya mereka smart relay. Jadi di sini 1500 jenisnya, ada yang 1200, ada Siemens logo, ada yang 300, 400. Umumnya yang sekarang kita gunakan biasanya 1500, 1200. Kalau di Siemens logo ada juga, cuman dia bahasa pemrogramannya kita menggunakan function block diagram. Kalau di 1500, 1200 bisa hampir semua bahasa pemrograman bisa. Jadi di sini ada Siemens supportnya. Kalau kita mau membutuhkan support apapun itu, mulai dari download file, datasheet, manual, segalanya ada di sini. Jadi dia di situs support.industry.siemens.com. Jadi ini dia portalnya. Jadi ini langsung dia portalnya. Tinggal ketikkan aja dia portal. Dia portal versi berapa aja bisa ya. Jadi 13, 14, 12, 13, 14, 15, 16. Yang terbaru versi 17. Tapi ya itu updatean sama aja. Jadi di sini tampilannya nanti tiap portal. Di sini kita bisa pilih controllernya, kita bisa pilih HMI. Kalau mau kita tambahkan melalui PC system, itu biasanya HMI yang udah di dalamnya integrated, ada CPU-nya di dalamnya. Selain itu ada juga seperti untuk numerik yaitu CNC. Jadi ini tampilan tiap portalnya. Yang untuk open existing project ada di sini, project-project yang sudah pernah kita pakai. Kalau mau create new, kita create new, kemudian bisa pilih projectnya, misalnya S2 seperti itu, project. Jadi di tiap portal ini banyak bahasa pemrograman yang bisa disupport. Biasanya kita pakai ladder, kita juga pakai VBScript sedikit untuk HMI-nya, untuk konfigurasi HMI PLC-nya juga.
untuk nampilin untuk project pilihan di HMI. Terkadang kita gunakan VBScript. Dia juga support STL, dia juga support function block diagram. Jadi pada saat kita mau, ini project yang tadi kita buka tes 2 was open successfully, jadi bisa kita ikuti step-stepnya seperti ini. Configure device bisa, atau langsung aja kita ke open project view. Jadi kalau open project view dia nanti tampilannya tampilan open project view seperti ini. Kalau mau balik ke yang tadi kita tinggal klik lagi portal view, balik ke sini lagi portal view. Ini kalau mau konfigurasi HMI, teknologi objeknya. Jadi ini user interface yang friendly. Jadi kalau mau masuk ke projectnya, jadi kemarin menu-menunya tetap ada di sini. Kalau mau menambahkan device yang tadi, kita mau nambahkan device di sini, configure device, kita bisa lewat sini juga. Kalau kita mau nambahkan PLC-nya, kita add new device, maka dia akan meload list-list yang mau kita tambahin. Misalnya controller itu PLC-nya 1200 ada di sini, list-listnya mana yang support, mana yang tertulis di sini, itu artinya dia yang support sama tiap portal itu. Biasanya tiap portal yang semakin baru, dia PLC yang lebih lamanya udah mulai tidak support lagi. Jadi kalau mau melihat PLC yang sudah lama sekali, itu biasanya pakai tiap portal 12. Mungkin tiap portal 12 itu bisa melihat PLC yang lebih lama dari ini. Gitu. Jadi di sini ada CPU-nya, ada version-versionnya, yang mulai dari yang terlama, firmware-nya, yang terbaru, sampai yang paling baru. Gitu. Ini versionnya. Jadi di perbedaan version-version ini adalah perbedaan teknologi yang ada. Kalau sebelumnya PLC kita itu versinya PLC-nya sama, ini nomor serinya, nomor artikel number-nya sama, tetapi versionnya masih 4,2, itu bisa kita upgrade ke 4,4. Kita lihat ke 4,2 ini dia seperti ini, work memory 50 KB, selamat malam Pak Adi. supply-nya 120 atau 240 VAC, digital input-nya ada 6, sync source, digital output-nya 4, AI-nya 2, ada high speed counter 3, 3 communication module untuk serial, Profinet juga, HMI to PLC to PLC communication. Jadi komunikasi di PLC ini ada banyak, untuk Siemens sendiri dia banyak, ada open user communication, ada Profinet, ada Yes, udah S7, kemudian ada juga Modbus, umumnya Modbus. Jadi kalau kita upgrade kemarin, selamat malam Pak Adi. Yes, udah. Jadi perbedaannya tadi kalau yang 4,1 itu ini hilang, ini kemudian nambah. Tambah lagi Profinet I/O controller, iDevice, itu ada lagi transport protocol, secure open user communication yang tadi open user communication biasanya pakai TCON, T-Receive, T-Send, S7 communication pakai Bootcat, web server, Office UAE, server DE. Jadi bisa kita upgrade, bisa kita downgrade. Kalau mau upgrade, mau downgrade, ada caranya juga. Kadang nanti kita mau upgrade itu kadang gagal gitu. Tapi caranya banyak. Ada lebih dari satu cara untuk mau upgrade. Jadi pada saat kita mau mendownload atau mengerjakan suatu project, apabila PLC-nya ada, itu harus kita pastikan PLC-nya sesuai serinya, itu ada di bodinya si PLC, ada CPU 1215C DC-DC relay, dia ada tulisannya, kemudian ada artikel number-nya, harus sama, kalau enggak dia nggak bisa di-download seperti itu. Ini untuk seri 1200. Kalau kita mau kita nggak ngerti atau tulisannya udah hilang misalnya di PLC-nya, kita mau download atau kita mau upload, tapi PLC-nya kita nggak tahu nomor serinya, kita bingung gitu. Ini seri berapa gitu. Kita pakai ini unspecified CPU 1200.
Biasanya kita pakai ini, kita tinggal detek, nanti dia secara otomatis akan mendetek versi berapa, artikel numbernya berapa, nanti dia mendeteksi sendiri. Tentunya sudah kita hubungkan dengan menggunakan kabel RJ45 ya. Ini untuk CPU 1500-nya ada banyak di seri-seri sebelumnya mungkin sudah hilang gitu. Mungkin ada seri sebelumnya yang tidak ada di sini gitu. Kalau mau melihatnya bisa pakai tiap portal yang lebih lama. Jadi di sini banyak ya, tergantung CPU, tergantung PLC mana yang mau kita pakai. Ada distributornya juga, IO, ada inti 2200 CPU. Jadi kita pakai untuk yang pelan-pelan kalau ini. Kalau untuk penggunaan industri mesin biasa, kita cukup pakai yang ini 1200-nya. Memorinya udah agak besar atau begitu kompleks, cukup kompleks, kita pakai yang 1500. Jadi kita pilih, misalnya kita pilih yang 1214 contohnya DC. DC ini menandakan dia supply-nya DC gitu ya. DC, keluarannya juga DC. Jadi input DC, keluarnya DC. Jadi yang ini dia, kalau kita bandingin dia memorinya lebih besar ya dibanding sama yang ini. Ini 25 kilobyte, yang ini 100 kilobyte. DI-nya juga lebih banyak, 14, di sini ada 6. Jadi pastinya lebih besar dia. Kita pilih. Jadi di tiap portal ini ada banyak tipe datanya. Kalau untuk boolean dia true false. Ada byte ya, 1 byte itu 8 bit, 1 word 16 bit, double wordnya 32 bit. Itu ini di setiap PLC pasti bapak-bapak sekalian sudah tahu semuanya. Sini juga ada integer dari minus 32.788 sampai 32.7. Itu juga dengan real, nilai real. Jadi kalau kita mau menginputkan bitnya itu kita pakai i, misalnya alamatnya i0, channelnya 0.0, 0.0. Jadi di bit 0-nya atau channel 0.6, 0.7, 0. Jadi karena dia satu byte itu kan 8 bit, berarti dia 0.0 sampai 0.7. Jadi 0.1, 0.2 sampai 0.7. Kalau kita mau pakai byte B, ini kalau bisa kita pakai analog ya, IW analog. Kalau kita mau pakai memorinya pakai M itu. Tidak semuanya kita pakai pada umumnya. Jadi ini tadi create new project ya, sama kayaknya dia create new project. Biasanya kalau untuk project yang di suatu industri, kita betul-betul kita isikan nama projectnya PC 1174 EW misalnya, path-nya di mana, versionnya berapa, autornya siapa, komennya apa, ini project itu apa misalnya. Jadi jangan lupa kalau kita mengerjakan untuk project di tiap portal, versi itu bisa kita upgrade, versi 15 bisa kita buka dengan versi 16. Nanti dia upgrading. Tapi kalau dari versi 16 itu bisa dibaca sama versi 15. Jadi betul-betul kita pikirkan project itu apakah nanti saat tiap portal yang lain. Jangan di kliennya nanti, di sisi klien pada saat kita mau remote, mereka yang punya 15, malah kita program pakai 16, jadi bisa dibuka atau harusnya kita install terakhir jadi di sana. Tadi sama ya. Tadi ini dia
tampilan projectnya. Nah, jadi selain dengan cara seperti ini HMI-nya, bisa kita tambahin dari sini HMI-nya mulai dari 3 inci sampai 15 inci. Itu untuk yang basic. Dan ini untuk comfort ya. Perbedaan basic sama comfort dia adalah di fiturnya. Dia ada fungsi-fungsi yang nggak bisa dipakai di basic, di mana di comfort itu bisa. Dia lebih comfort itu lebih nyaman, comfort sesuai dengan namanya. Warnanya juga, pixel warnanya juga lebih bagus. Perbedaan pixelnya lihat di sini 1024 sampai 768 pixel, 256 warna, itu yang basic ukuran 15 inch. Yang di sini kita bandingkan sama 15 juga. Dia lebih besar sedikit pixelnya. Ini 16 juta warna. Ya, perbedaannya 256 warna dengan 16 juta warna. Sangat jauh perbedaannya. Jadi lebih nyaman di mata. Kalau ini menyiksa mata seperti itu. Dia punya 2 kali SD card, ada 2 kali USB, bisa kita colok USB kalau kita mau download program CME-nya, atau kita mau ambil data loggernya, data logging yang ada di ini. Misalnya data logging real time-nya bisa kita ambil melalui flash disk atau melalui web server. Web server Siemens juga menyediakan web server, jadi bisa kita ambil melalui web server. Basic ini tidak ada ya, dia hanya ada 1 kali Profinet, cuma 1. Nah, ini banyak dia. Ini bisa kita tambahkan di sini juga melalui add new device. Kalau ini CPU-nya tadi, seandainya ini CPU-nya kita hapus, kita delete, kita bisa tambahkan di sini add new device. Balik ke tadi sama aja. Controllernya kita balikin lagi yang tadi 14G DC-DC. Jadi ini seperti inilah. Wong lagi kayak gini ngono grogi ah. Grogi gimana? Berarti kene ram lebu kan. Lah jelas jadine. Kurung-kurunge Allah doang, mlebu ora ning pikiran. Tuh, apa? Marahin deh nih. Ketok pakai ini, ketok. Jadi seperti ini tampilan VLC-nya. Kalau di real-nya seperti ini sama. Jadi dia tertulis di depan. Ini untuk Profinet-nya, ini CPU 124C DC. Jadi di sini ada LED, intinya. Ada run stop-nya, error, maintenance-nya. Di sini untuk memory card VLC-nya. Di samping sini, sebelah ini ada nomor artikel number sama version. Kalau kita mau lihat properties-nya, kita tinggal klik ke bagian sini. Properties, sini ada keterangannya, VLC, itu di bagian Profinet gitu, kita lihat, dia ada. Ini networkingnya belum kita set. Kalau mau kita set, kita add new subnet. Misalnya kita mau hubungkan cara Profinet ke HMI-nya. Jadi HMI-nya kita pilih, misalnya kita pilih yang keempat 7 inch. Yang ini. Jadi HMI ini pun juga punya version, mulai dari 13 sampai 16. Jadi di tiap 14 HMI-nya harus 16. Juga sama, tidak boleh 14. Kalau dia jumpa 14, kita harus upgrade ke 15, ke 16. Oke kan?
Jadi di tiap portal ini kita bisa melakukan simulasi PLC tanpa menggunakan PLC aslinya juga bisa. Kita harus menginstal juga PLC SIM. PLC SIM untuk versi 16 gitu. Jadi PLC SIM 16 kita harus install lagi. Kalau mau di crack tinggal pakai SIM KB ya, SIM KB bisa mengcrack PLC versi 16. Kita finish aja langsung. Ini kalau kita mau pakai bantuan dari tiap portalnya, kita bisa nambahkan. Kita finish saja. Ya, inilah tampilan dari screen awal dari si AMI-nya. Jadi ada project PLC, ada project AMI, ada dua di sini. Kalau AMI-nya ada 3, ya kita tinggal tambahin lagi admin device, tambah lagi AMI. AMI-nya ada 6, tinggal kita tambahkan. PLC-nya ada 3, kita tinggal tambahkan PLC-nya. Kita ke bagian PLC-nya, koneksinya ke HMI, kita setting dulu. Sini kita ke bagian Provinet Internet Address, kita add new subnet. Jadi ini namanya subnetnya BNI BNE 1. IP protokolnya 192.168.01. Mau pakai API apa saja bisa ya. Si kelas C bisa 192.168.01. Subnet masnya ini udah otomatis. Jangan lupa kalau kita mau download project ini ke PLC atau kita mau online dengan PLC, kita harus satu subnet. Kita harus satu subnet. Jadi dia harus 192.168.0 itu harus sama. Tapi di belakangnya di bit terakhirnya ini harus jangan sama dengan yang punya PLC. Misalnya PLC ini 192.168.0.1, maka punya PLC-nya 192.168.0 terserah mau berapa, misalnya titik 50. Jangan 192.168.0.1 juga, itu enggak nyambung nanti. Jadi kita setting juga kalau mau koneksi ke PLC, misalnya ke network and internet setting. Kita ke control panel. Network sharing center. Jadi di kabel Ethernetnya kita properties, kemudian kita pilih yang MP4. Jadi ini harus dirubah. Tadi 0, ini boleh seperti ini, apa-apa. Nah, kalau sudah seperti ini maka bisa connect. Kalau ini nanti dirubah, kita juga rubah yang tadi. Jadi dia sudah terhubung. Nah, HMI-nya belum. Kita setting HMI-nya. Properties HMI, tinggal kita klik yang muncul provider ini, kita klik. Kita ke Ethernetnya, kita tambahkan subnet yang tadi BNI. Maka dia akan terhubung. Bisa juga kita drag, kita tarik kemari bisa. Address-nya 192.168.0.2.
balik ke yang tadi, PLC yang tadi Siemens. Ini sudah ada parameter-parameter yang mau kita setting. Di sini I/O-nya ada di sini. Start address-nya bisa kita mulai atau kita ganti. Kalau ini dari 0 and address-nya 1, maka di sini I/O tag-nya nanti jadi 0.0 sampai 0.7, 1.0 sampai 1.5. Di 8 ditambah 6, 14. Dan output-nya 0.0 sampai 0.7. Nah, di sini dia. Ini ada video BBM, tinggal kita aktifkan kalau perlu. Visualnya kalau mau diaktifkan bisa. Ini ada AI-nya. Jadi dia hanya dikasih analog input. Kalau kita mau pakai analog outputnya, berarti kita harus tambah modul. Cara menambah modulnya dari sini. Dari yang di samping ini. Jadi kita tinggal tambahkan modul. Misalnya kita mau menambahkan modul analog output. Jadi ini analog outputnya ada 4 ya. QW 96, 98, 100, 102. Itu alamatnya bisa kita ganti di sini. Address kita bisa dari kita ganti jadi 2 sampai 9. Nanti dia jadi IW 2 sampai IW 8. Outputnya apa nih? Plus minus 10 volt atau 0 sampai 20 miliampere. Ini analog outputnya 2 kali 14 bit. Ini 4 kali 14 bit analog outputnya 4. Kalau ada device lain selain merek Siemens, bisa kita tambahkan, tapi ada parameternya yang harus kita download itu menggunakan GSD. Ini manage central station description files. Misalnya kita pakai merek Pesto untuk input outputnya, untuk di valve bisa kita pakai, tapi kita install dulu GSD-nya. Jadi sudah terhubung. Kalau kita mau mendownload suatu program, pertama sekali kita close lagi, terus. Jadi ini adalah bagian program bloknya. Kalau kita mau menambahkan bloknya di sini, kalau kita mau menambahkan function atau apapun, itu ada di sini. Ini bagian mainnya. Di main ini adalah organizational block. Disitulah tempat CPU melakukan proses pembacaan, check-in, berulang. Jadi nanti ada function-function tertentu itu harus kita call kemari. Sini penempatan PLC tag-nya. Apa yang udah kita tempatkan tag PLC-nya yang di sini. Apa yang sudah kita tempatkan di sini, maka dia akan tampil nanti di PLC tag. Jadi banyak caranya. Misalnya di sini input button start atau AB
keterangannya. Start. BB 2. Stop. Kemudian di sini motor, misalnya contoh. Nanti dia ada di sini, show all tab. Di sini dia muncul. Bisa juga kita tambahkan di sini. Jadi kita tambahkan motor 2. Nanti dia akan muncul di sini juga. Oke, ini dia sama saja. Address-nya kita ganti, jadi itu address-nya 0, bit number-nya 1, bit number-nya itu dari 0 sampai 7. Jadi ada byte. Ukurannya apa? Dia berupa input. Maka ukurannya Q. Kalau memori M. Kalau input jadi kalau kita bisa menempatkan tag table-nya sendiri. Misalnya di sini untuk tag table si PLC. Jadi ini tag table-nya PLC tag. Sini. Maka bagaimana cara memindahkan tag table yang ini tadi ke PLC-nya itu dengan cara kita ke mari, kemudian kita load ke PLC. Maka dia akan muncul di tag table PLC. Nanti apa gunanya ini? Ini untuk mengorganisasi. Jadi kita bisa tambahkan lagi untuk tag table misalnya untuk modul berikutnya. Misalnya RM1. Remote modul 1 seperti itu. Jadi misalnya di modul berikutnya atau di modul anak tadi kita taruh di sini bisa. Debug tag table-nya itu tag table yang kalau misalnya ada kita tambahkan itu nanti munculnya di sini. So all tag itu all tags ini adalah semua yang tagging yang ada di sini itu akan ada di sini. Yang muncul semuanya. Watch ini untuk melakukan pengetesan ya, seperti itu, melakukan input atau melakukan forcing pada inputannya. Seperti namanya watch, melihat force table, tabel, pemaksaannya kita melakukan forcing pada input. Ini teknologi objek itu seperti PID control atau banyak teknologi objek yang bisa kita tambahkan. Kalau kita klik teknologi objek, jadi di sini ada banyak macamnya ya. Jadi ada semantic item, dynamics, misalnya itu untuk motor dari servo drive Siemens Dynamics, atau gunakan PID compact, PID 3 step, tapi yang terbaru ini kita biasanya pada umumnya kita pakai PID compact. Atau untuk motion control, biasanya kita pakai untuk mengatur putaran dari si motor. Itu perlu
biasanya kami pakai untuk mesin sentrifugal, jadi dia bisa melakukan putaran beberapa speed, macam-macam speed bisa kita kontrol. Jadi kita bisa memprogram di mainnya. Ya, jadi di Siemens itu berbentuk network ya. Kalau mau kita menambahkan network, kita tinggal insert network. Kita mau delete, kita tinggal delete network. Di sini frekuensi fuse-nya, di sini ada NO, NC-nya, ada coil, ada function-nya. Mau kita tambahkan misalnya ini untuk open branch, close branch, untuk tutup. Jadi kita bisa track seperti ini, track drop, atau kita bisa pakai function. Function maksudnya function keyboard ya, function keyboard dia ini seperti ini. Shift F2, Shift F3. Kalau sudah di drag, jadi bisa kita rubah lagi jadi pulse atau negatif pulse. Itu juga dengan coil, ini bisa kita pilih set atau yang reset. Banyak ya negatif itu. Ini juga bisa function, misalnya kita mau pakai move, tinggal kita, maka dia akan berubah seperti ini. Kita drag lagi, TON, delay, maka dia akan memunculkan sebuah instance. Instance-nya apa? Adalah data block yang melekat pada function ini tadi, si TON. Dia melekat. Kita pakai data block instance-nya. Bisa juga kita nggak pakai, bisa, tapi kita harus tetap buat data block-nya. Buat sendiri jadinya. Ini instance-nya untuk si ton ini. Kalau nggak mau dirubah namanya, tinggal biarkan aja, tinggal oke. Maka dia akan menggunakan data block si IEC timer DB. Seperti itu. Memprogram di OB bisa saja, tidak ada masalah. Berarti kita memprogram tidak terlalu kompleks. Tapi kalau kita memprogram begitu banyak logik yang harus digunakan, begitu banyak I/O-nya, maka lebih baik kalau kita menambahkan atau mengorganisasikan blok-blok ini. Di tiap portal sudah tersedia fungsi untuk melakukan itu. Jadi ini ada function block, function yang ada data blocknya, function tanpa data block, ini data blocknya. Organizational block itu ada banyak. Jadi biasanya yang paling biasa kita pakai yang MC servo atau hardware interrupt, time error interrupt, cyclic interrupt, time delay interrupt. Nah, yang contohnya seperti ini, cyclic interrupt ini biasa untuk kalau kita mau meletakkan PID control, bisa kita taruh di situ. Bisa kita setting cyclic time-nya berapa, mau lebih cepat atau lebih lambat, berapa periodik dia melakukan scanning. Jadi di sini kita bisa pakai function. Jadi di memory tadi lihat dulu. Kita ke function. Ini kita balik ke yang tadi. Jadi ini ada Patrick sama Patrick itu di trigger, positif trigger. Jadi dia memberikan pulse aja. Positif. Sama juga ini yang negatifnya juga sama. Negatif trigger. Kita tinggal kita klik Patrick. Kalau ini misalnya M, nah sini kita bisa pakai contohnya memori atau
langsung memotong dulu juga untuk satu. Tadi udah kita buat ya untuk satu. Kemudian PB dia keluar ya. Kalau kita klik P, keluar ini semua yang udah tadi kita tagging sudah kita buat PB1, PB2 pakai PB1. Memorinya 0, kita pakai memori aja 0 titik. Seperti ini misalnya. Jadi kita mau download nih. Kalau mau download, kita compile dulu. Jadi di sini ada juga icon-iconnya. Untuk melakukan compile, ini melakukan download, simulate, kemudian online. Kalau kita mau mengecek programnya benar atau salah, tinggal kita compile. Seandainya ada yang salah, dia akan memberitahu kita di mana salahnya. Bisa kita arahkan panah ke mana program itu salah. Programmingnya no error misalnya, ini berarti tidak ada masalah. Dan kita download. Nah, kita nggak punya PLC nih. Kalau kita punya PLC-nya, kita bisa gunakan kita pakai ini Eltec Family Controller, tergantung dari PLC kita, tergantung dari komputer kita masing-masing. Jadi kita kayak apa adapternya, pakai LAN misalnya, atau kita download melalui WiFi, atau kita download melalui USB yang udah di converter ke port Ethernet, bisa juga. Nggak bisa ini, kenapa nggak bisa? Karena kita nggak bisa langsung download seperti itu. Kalau untuk simulasi, kita gunakan start simulate. Kita mau start dulu, kita mau jalankan atau kita mau runningkan si PLC simulator. The block content expression cannot simulate with PLC. If you want to enable, kita baikkan aja, kita oke kan. Maka akan muncul PLC sim. Jadi ini adalah software PLC sim. Jadi ini yang tadi, yang PLC sim. Ini dia. Yang otomatis. Ini menandakan PLC-nya sedang stop. Kita pilih yang tadi ya, kita pakai interface-nya ke PNIE -1 subnetnya. Maka kita start search. Maka akan tampak PLC yang accessible. Nah, device tipe CPU 1200 simulation karena kita pakai ini ya. Ini PLC-nya. Ini ibaratnya PLC-nya. Gitu. Base-nya ini alamat yang tadi ya 192.168.0. Kemudian tinggal kita load. Jadi masukkan program. Bapak pasti sudah tahu istilahnya. Kalau kita masukkan program, download ke dalam. Kalau kita mau tarik programnya, kita upload. Kita upload. Jadi dia melakukan compiling ulang. Jadi di sini dia memberi lagi pop-up-nya. Jadi setelah di-download, kita mau starting apa enggak PLC-nya. Kalau kita finish, dia enggak start. Kalau kita mau start otomatis, start module, finish. Maka dia akan berubah menjadi run. Jadi ini Siemens PLC-nya sekarang dalam mode running. Terus kalau kita mau melihat aliran yang ada di sini, logiknya tinggal kita klik icon yang berlogo kacamata seperti ini.
monitoring on off. Jadi kita klik on. Maka dia berubah seperti ini. Anehnya kita masih juga belum melihat alirannya, masih abu-abu. Artinya apa? Artinya dia tidak di scanning oleh PLC. Artinya ini diabaikan sama PLC-nya. Kenapa? Karena dia tidak masuk ke dalam main atau OB-nya, organization. Jadi agar di PLC, maka kita call. Kita lakukan call seperti ini. Kita seret aja. Kemudian kita download ulang. Jadi download kalau perubahannya download untuk di PLC, kita melakukan perubahan PLC, kita bisa download di sini langsung klik kanan, compile dulu, download bisa, atau langsung download bisa juga. Kita download lagi. Nah, sekarang alirannya sudah ada. Jadi di sini dia tertahan di NO-nya BP1. Jadi kalau kita mau melakukan forcing, misalnya kita mau modify 1. Tes ini modify ke 1. Nggak bisa. Nggak bisa kita lakukan ini. Kenapa? Karena ini alamat I/O dari si PLC-nya. Jadi kalau untuk melakukan forcing seperti ini, kita harus melakukan dari watch yang tadi, atau kita ganti ini jadi memori. Kita ganti jadi memori M0.2. Ini tagnya tag 2, bisa kita rename namanya. Jadi, tes saja. Kita download lagi. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita modify to 1. Lalu kita lepas lagi, false. Dia pada saat kita berikan impulse kemari secara kontinu, dia akan memberikan pulse kemari sekali aja. Setelah itu tidak ada pulse lagi. Di sini nggak nampak pulse-nya karena terlalu cepat. Kita bisa pakai set, kita pakai fungsi set di sini, atau kita latch kemari. Jadi kita tambahkan latch di sini, kita pakai latch di sini. Jadi yang tadi tinggal kita kontrol, kemudian kita download lagi. Jadi pada saat ini kita modify itu. Jadi dia begitu kita kasih trigger, dia akan langsung ngasih pulse. Tapi pulse-nya akan bertahan karena ada latch-nya di sini. Kalau ini kita modify itu 0, kita triggerkan balik ke NO, dia akan tetap latch. Jadi Patrick ini hanya mempulse sekali saja dia pulsing. Kalau seperti ini, kalau kita mau memutus, kita pasang push button stop, atau kita pakai M di M0.3. Jadi kita kasih dia logic 1, ininya NC, download lagi ya, kita download. Jadi
biasa kalau kita melakukan pemutusan atau di bagian untuk pas button stopnya itu adalah logic NC. Ini kita lepas, nah dia masih bertahan, jadi kita putus, dia lepas seperti itu untuk Patrick. Begitu juga kalau kita pakai Patrick negatif pulse, sama saja. Kita lihat perbedaannya. Kita kasih logic satu, nah dia belum kerja. Patrick ini akan kerja setelah dia pulse dari si button ini tes lepas, maka dia akan ngasih pulse. Coba lagi. Seharusnya kerja ya. Coba kita lihat ke instruksinya. Entrik. Jadi entrik atau Patrick ini sama seperti pulse yang ada di dalam buttonnya di sini, seperti ini, sama seperti ini pulse. Patrick. Kalau kita mau bingung terhadap suatu fungsi itu, kita tinggal balik ke instruction ini, kita tinggal search di sini. Di sini ada menu help-nya untuk tiap portal. Jadi di tiap portal itu selain dari situsnya, kita juga punya menu help untuk di tiap portal itu sendiri. Jadi di sini banyak menu-menu yang bisa kita pelajari. Pada umumnya semua fungsi-fungsi di tiap PLC itu sama aja. Seperti ini. Jadi penggunaannya dia ada di sini dia. Sama saja ya kalau seperti pulse, cuman dia akan yang di scan-nya adalah negatif signalnya. Coba kita tes yang bagian setnya. Coba kita kemari lagi. Coba lagi untuk set reset. Jadi selain Patrick ada lagi namanya set reset. Ini. Kita buat memori lagi M10.0. Di sini M 0.5. Jadi di sini tadi kita linkkan. Untuk menyalakan si satu. Kita download lagi. Ini apabila kita berikan dia logic 1, kemudian kita lepaskan, dia akan tetap mengunci seperti itu. Jadi set ini seperti self holding dia. Jadi akan menahan inputan logik yang sudah diberikan oleh inputan tadi, button misalnya, dia akan hold.
Ya, seperti itu. Kalau ada lawannya selain Patrick sama entrik tadi, ada juga set sama reset. Mari kita pakai di 10.1. Ya, ini jadi kalau kita compile, kalau misalnya ada yang salah, maka dia akan muncul seperti ini. Mana errornya, kita tinggal kasih panah. Ternyata inputnya belum kita pasang. Jadi nanti di dalam pemrograman secara real, input outputnya itu ini kita ganti dari memori itu menjadi input atau output. Kita pakai memori hanya supaya bisa kita forcing. Ini tadi empat tadi masih dalam bentuk. Nah, ini salah ya, kita setnya ini keluar. Pada saat dia di untrigger, dia masih dalam bentuk set. Maka dia akan putus atau terjadi reset. Jadi set reset itu sama seperti latching sama unlatch, sama ya fungsinya. Sama seperti ini ya, sama tadi counter juga. Counter itu ada banyak, kalau di Siemens ada counter up, counter down, counter up down. Jadi di sini instructionnya banyak, di sini banyak sekali instruksi di sini yang bisa kita pakai. Kita coba pakai counter up. Untuk kita gunakan counter up, kita bisa drag di sini kemari, atau kita pakai yang tadi. Jadi dia akan membentuk instance. Jadi ini instance berikutnya. Kita bisa kasih nama titik 1 contoh. Jadi ini trigger resetnya, proses value-nya. Misalnya kita bikin 10 ya. Kita bikin 3 aja. Kita download lagi.
berarti tidak ada program yang salah. Kita coba trigger 1, ya dia menghitung ya, counter up itu jadi dia menghitung. Ini sekali dia hitung, kemudian kita trigger lagi 2, trigger lagi 3, maka dia akan out dari si Q out-nya ini akan terjadi enable. Sini bisa kita pakai oil. Misalnya tadi ya, sebelum ini kita hapus dulu. Ya, kita compile lagi, kita download sekalian. Ini dia. Jadi di sini kalau kita trigger di sini dia bisa reset kembali ke nol. Di sini bisa kita pakai misalnya contoh kita pakai N 2. Dia akan hitung kembali menjadi 0 dan ini akan rilis dia pas kembali. Jadi di antara coil sama counter ini bisa kita tempatkan logik-logik lain tergantung kebutuhan kita. Seperti misalnya kita mau tambahkan informasi kepada HMI, motor itu sedang dalam kondisi apa, misalnya kita tinggal pindahkan, misalnya kita pindahkan pesan logik 0 pada tag M3 MW30 ya. Jadi dia akan ini kita bukan dulu dan kita trigger lagi, temukan, trigger lagi, kembali, trigger lagi seperti ini. Dia akan memindahkan pesan data 0 ke dalam memori ini, di mana ini bisa kita jadikan pesan kepada HMI. Misalnya motor itu ada 3 kondisi, dalam kondisi reset, dalam kondisi mati, sama dalam kondisi on. Jadi kita bisa pindahkan lagi data berikutnya. Misalnya kalau dia motornya itu on, ini 1 misalnya kita pindah, berarti dia akan mengirimkan data 1. Itu juga dengan GTD counter down, sama seperti counter down. Kita buat lagi. Nah, jadi selain dari instruction bisa kita panggil lagi dari sini, sama GTD down. Ya, buat instan berikutnya. GTD triggernya bisa kita pakai, triggernya berupa frekuensi ya, bisa kita pakai frekuensi, bisa juga. Untuk mengaktifkan frekuensi di sini, kita balik ke menu device configuration. Bikin properties.
pastikan pada saat kita melakukan konfigurasi di sini dalam keadaan tidak online ya, dalam keadaan tidak online. Jadi bisa kita enable atau disable-nya. Ini. Jadi di tiap portal sudah provide clock hertz frekuensi mulai dari 10 Hz, 5 Hz sampai 0,5. Jadi dia alamatnya itu ada di sini. Di the voltage table. Di sini dia. Sini. Jadi alamat yang tadi yang kita pakai sebelumnya itu tentu tidak bisa kita pakai lagi karena itu alamat yang sudah dipakai oleh frekuensi. Alamat frekuensi. Balik ke programnya. Misalnya kita mau melakukan pin rate, kita bisa pakai dari clock faktornya 0,5 Hz. Ini di setnya kita pakai M 100.0, V-nya 30. Sini outnya itu adalah berupa motor 2. Logot. Jadi yang tadi ini counter up. Kalau ini kan counter down. Jadi di sini kita counter down ini dia akan menghitung mundur, dia akan mengurangi sampai angka berapa kali. Jadi misalnya di sini dia 3, dia akan menambah sampai 3. Kalau ini kita ganti misalnya. Jadi selain counter up, counter down juga ada counter up sama counter down. Ya. Jadi dia clock 2 ini sangat cepat ya. Jadi dia akan melakukan frekuensi yang buka tutup sangat cepat. Jadi langsung minus 10. Gitu. Sama seperti kita gunakan M 100.4. Seperti ini tadi. Kita download lagi. Jadi counter up sama counter down itu yang satu mengurangi, satu menambahkan. Bisa kita juga menggunakan data block sama seperti ini sama.
sini ada timer, timer on, timer off. Kita coba ke timer. Dia akan membuat instance. Di sini ada presetnya, kita bikin misalnya 10 detik. Kalau kita mau 10 milisecond, kita buat seperti ini. Detik kita buat seperti ini. Ya, jadi dia akan menghitung sampai 10 detik. Kemudian dia akan memberikan output ke queue-nya. Itu juga dengan timer off sama aja. Cuman dia timer off delay. Bedanya di mana? Coba kita lihat bedanya. Salah. Karena timer ini di depannya harus ada inputan. Jadi timer off ini dia akan langsung terhubung. Begitu trigger dari ini lepas, dia akan menghitung sampai selama preset tadi. Jika preset itu terpenuhi, dia akan memutus. Itu perbedaannya dengan TON. Bedanya tadi sama TON, kalau kita trigger dia kenapa dia tidak bisa dilakukan trigger ini. Biasanya memori alamat ini sudah terpakai, juga kita gunakan M. Terus disentuh. Jadi dia akan menghitung dulu, baru dia akan melewatkan koil yang kemarin. Kalau yang ini dia akan lewat dulu, dia akan menghitung mundur, dia akan menghitung sampai presetnya. Jika setelah melewati presetnya, maka dia akan melepas. Ini
Untuk di bagian comparing ya, perbandingan. Jadi kita bisa pakai seperti ini atau kita pakai in range. Kita buat lagi. Jadi misalnya jika suatu nilai itu sama dengan bisa kita buat sebuah data block. Jadi di data block ini akan kita simpan nilainya. Ini tipe datanya itu misalnya kecil. Jadi apabila nilai dia sudah dinilai dari batas yang sudah ditetapkan atau sama atau lebih dari ya, masih ada yang salah. Kenapa? Karena belum ada koilnya. Jadi kita pasang koilnya. Dari si data tes. Jadi tadi sebelumnya kita pakai angka-angka yang sudah ada konstan. Kalau ini kita menggunakan variabel dari data block itu. Jadi apabila nilai tes.cmp ini, tes.cmp itu sama dengan nilai dari tos nilai cmp, maka dia akan menjadi logik 1. Apabila belum sama, dia akan tetap posisinya NO. Di sini bisa kita modifikasi atau kita tambahkan dari kita menggunakan counter up, bisa pakai kita bisa gunakan ini. Cara kita trigger ya, satu ini betul sudah dipakai. Ya, dia nggak akan terhubung. Jadi contohnya kita bisa menggunakan cutter up. Dia kita bisa untuk seperti ini. Awalnya 20 kita ganti. Kemudian di sini kita bikin data. Kita hapus dulu. Ini dia. Jadi di sini ada dua buah network, di mana apabila ini jadi satu, oke, dia akan memindahkan data ke
ini dia akan lewat. Kita ulang lagi. Kita reset. Tambahkan logik satu lagi. Jadi dia tidak terhubung. Sini. Nilai ini kita kasih logic 1, dan kita mana batas sampai tiga kali. Dede, nggak dipakai ku Dede. Dia akan memindahkan nilai dari 20 ini ke data log ini. Sekarang nilainya sudah berubah jadi 20. Sebelumnya itu nilainya 0. Ketika apabila ini kita antar lagi, maka dia akan memindahkan dari 20, dia memindahkan nilai 0. Ini ada math operation, contohnya calculate, salah satu fungsinya yang ada di Siemens. Calculate ini bisa kita pakai untuk menghitung misalnya pembagian, perkalian, dan sebagainya, semacamnya. Jadi kita tinggal panggil fungsinya calculate. Jadi selain calculate ada banyak lagi, contohnya di sini. Di sini banyak main functionnya, itu ada add, ada subtract, ada multiply, divide, modulus, jadi multiplication banyak ya. Salah satunya calculate. Kita coba calculate tapi dengan nilai variabel. Misalnya kita tambahkan variabel berikutnya 1, nilai 2, 10, 12. Jadi ini data block test. Data block test nilai 1. Data block test alamatnya nilai 2. Jawabannya ada di hasil. Jadi di sini ada data block test. Hasil. Di sini ada kita tambahkan rumus yang mau kita pakai. Misalnya N1 dikali N2. Di sini ada labelnya. Ini labelnya kita pakai M 40 di bawah. Kita download. Nah, ini dia belum melakukan calculate. Apabila kita enable ini,
jangan bingung dengan memori ini, kenapa selalu pakai memori. Kalau kita memprogram sudah ada inputannya, tentu kita nggak pakai lagi alamat memori. Misalnya inputan ini adalah button atau semacamnya, jadi kita tinggal ganti alamatnya jadi button. Jadi dia nih, apabila ini logic 1, dia akan menjadi enable, dia akan menghitung nilai kembali dia. Ini. Jadi nilai ini bisa kita pindahkan menggunakan move, fungsi move tadi bisa kita teruskan, atau bisa kita gabungkan dengan fungsi comparing. Apabila nilainya comparingnya itu sesuai dengan angka realnya, batasannya dia akan menghidupkan. Kita tambahkan misalnya tadi jika dia kurang dari sama dengan 200, kurang dari sama. Mana nilainya di sini adalah data tipe-nya. Ya, jadi dari hasil ini ternyata dia di bawah nilai 100. Di sini bisa kita rubah menggunakan data block, kita pakai variabel, itu bisa dibutuhkan dari HMI misalnya. Jadi penggunaannya sangat luas, tergantung imajinasi kita sampai di mana. Jadi batasannya itu di tiap portal ini mau sampai mana logiknya, itu hanya batasannya adalah imajinasi kita mau sampai di mana. Ya tadi sudah. Ya. Jadi shift ini memindahkan bit data dari nilai in itu ke kiri, shift left. Jadi memindahkan ke kiri. Kita pakai misalnya shift left. Okay. Jadi ini data tipenya adalah Word. Misalnya kita mau atau
Jadi ini harus kita tambahin keterangannya di sini, binary tadi ya. Kalau enggak dia akan gagal terus. Ini binary-nya tadi dari binary dari 20.200. Seperti ini. Jadi kita mau left dia ke kiri sebanyak 2 misalnya. Maka outnya itu ada di nilai hasil 3. Jadi setiap data block itu kita ubah, tambah, kurang, dia akan menginitialize lagi. Dia akan melakukan initialize. Misalnya kita di nilai ini adalah minus 828. Mana nilai minus 828 ini kalau kita ubah ke nilai binary, DFDC. Jadi coba diperhatikan, 2 bit ini itu akan digeser ke kiri sebanyak 2 kali. Jadi 1 ini akan bergeser ke kirinya sebanyak 2. 1, 2, ini juga 1, 2. Jadi dia seperti ini. Dia bergeser. Kita buat dia menjadi kalau dia nilai binary-nya seperti ini, kita geser sebanyak 2, maka dia akan menggeser nilai bit pertama sama bit kedua ini ke sebelah kirinya. Kita download lagi. Ini dia. Jadi hasilnya kalau di hexa itu 000C. Kalau kita lihat di C itu, nilai C itu adalah ini. Binary-nya 1100. Jadi dia 11 ini tadi akan digeser ke kiri. Semua bit-bit ini akan bergeser ke kiri sebanyak 2 kali. Begitu juga nilai bit yang terakhir ini, dia akan menggeser ke kiri 2 kali, hilang dia tadi. Lalu kita geser sebanyak 4 kali. Kita coba lagi. Maka nilainya akan berubah menjadi 30.
untuk hexa itu 30 itu, nah ini dia, silakan menggeser sebanyak 4 kali. Jadi dia pindah ke sebelah bit ke 5 dan bit ke 6. Kita pakai variabel di initialize lagi. Jadi kalau dia gesernya itu adalah 2, jadi dia akan berubah jadi C, di mana dia bergeser 2 bit kiri. Kita geser ini sebanyak 3, dia akan berubah menjadi 18, di mana nilai 18 ini adalah 000, 0001 sama 1000, bergeser 3 ya. Kita geser sebanyak 5 kali. Sini nilainya 60. Dia berpindah sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kita menggeser sebanyak 5. Begitu juga kita geser berapapun yang kita mau. Jadi begitu juga dengan shift right, sama aja fungsinya seperti itu. Scaling yang kemarin yang sudah pernah scaling. Jadi scaling ini biasanya kalau kita mau melakukan perbandingan, men-scalekan dari nilai analog dari inputan sensor-sensor analog. Kita biasanya pakai scaling. Ini dia table. Jadi di portal ini begitu banyak fungsi-fungsi yang nggak semuanya kita gunain, tapi fungsi ini sangat berguna, banyak sekali. Di sini ada add tambahan, kita bisa subtract tambahan, kita bisa mengalih. Semua biasanya kita pakai melakukan multiply atau divide ini kalau kita melakukan konversi data dari tipe data waktu menjadi tipe data menjadi tipe data double integer, kemudian kita konversikan lagi menjadi waktu. Itu biasanya kita akan multiply dan juga divide, dikirim lewat misalnya kita mengirim lewat Modbus atau menggunakan open user communication. Jadi banyak sekali function-function yang bisa kita gunakan di sini. Begitu juga dengan teknologi seperti PID control. Jadi kita bisa menggunakan banyak fitur-fitur yang sudah disediakan Siemens. Di tiap portal itu komunikasi yang didukung dia itu sangat banyak. Pertama itu S7 communication. Kemudian ada juga open user communication, mungkin untuk di pembahasan selanjutnya bisa kita coba. Optional package biasanya seperti ini, banyak sekali ya fungsinya.
Jadi fungsi timer itu sendiri dia banyak. Shift rotate tadi ada shift right, shift left, ada rotate right, rotate right. Kalau kita bingung apa ini fungsinya, tinggal kita highlight kemari, kemudian kita klik panah itu kiri ini, ada keterangannya di sini. Jadi kita bisa belajar dari manual si tiap portal itu. Di sini sudah sangat jelas, bisa kita baca mudah sekali. Ini tinggal kita coba, kemudian kita compile. Kalau dia masih salah, berarti masih ada yang salah jadi dia akan memberitahu di mana bagian yang salahnya. Jadi banyak sekali. Jadi di manual ini sangat berguna. Pada saat kita mengupload suatu program dari PLC ke project ini, kita mau mengambil program istilahnya. Biasanya kita kalau tidak tahu PLC-nya jenis apa, kita menggunakan admin device tadi. Kita admin device dulu, kita pilih yang spesifik. Kalau kita udah tahu, kita bisa menggunakan, kita memilih langsung PLC-nya. Contoh PLC ini tadi, misalnya kita mau tipe programnya, kita bisa melakukan pengambilan program. Tapi kemudian mendeteksi dulu secara online. Bila ada program yang berbeda, dia akan memberi keterangan di sini. Ini biasanya akan terdapat logo atau simbol merah biru. Itu artinya ada perbedaan antara program yang ada di PLC dengan program yang ada di project. Dan kita mau seperti apa, mau kita upload atau mau kita download. Kalau download kita timpa, kalau upload kita menimpa ke project. Saya rasa itu aja. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanya. Terima kasih untuk Pak Agus. Saya serahkan kembali sama Pak Agus. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.